Kembali lagi di vlog gue di Kicu. Sekarang gue akan riding impression untuk motor ini, si biru Honda Nova Summit 125 tahun 2002. Jadi ini motor ini dari dulu, bener dulu ya. Dulu pas gue SMP SMA gitu nih, motor idaman para ABG nih gitu. Kayak FU-nya zaman dulu nih, sebelum ada FU kan ini duluan keluar. Tapi masih build up jadi mahal. Nah, terus ini motor temen gue dulu tahun SMA atau gue lah 2004 lah, 2004 itu dibeli second seharga 12 juta dengan kondisi masih full original. Sekarang sudah di chrome semua. Kan nggak semua sih, ini di chrome, sudah ganti footstep racing, Nui Racing Project. Terus behel di chrome, knalpot stainless steel, endurance abal-abal tapi ini dulu tua nih tapi awet loh knalpot ini, 2005 kalau nggak salah. Kalau gua nggak salah ingat ya 2005 nih knalpot, atau 2006 gitu dia belinya. Terus oh ya, speknya dia sudah double disc brake belakang, disc depan ayam jago ya, stoknya begini lo lihat. Dia mirip-mirip sama CS1 lah. Mesinnya sama CS1 mirip malah, bukan mirip-mirip lagi. Ini sama speknya, 125 cc, water cooled, SOHC. Terus tenaganya 13 HP, 13,5 horsepower lah. Terus oh ya, kopling manual. Terus sama temen gue diganti, sudah pakai proyektor dan HID. Jadi motor ini kelistrikannya sudah full wave DC ya. Aki udah gede, aki di sini dia pakai aki 9 ampere kalau nggak salah. Ya, ini jarang pakai juga motornya. Lihat kilometernya. Odometernya masih 21.000 men. Ini ada voltmeter. Karena kan ini sudah full wave DC ya, jadi dia harus mantau aki terus, nggak boleh sampai habis. Masih normal akinya 12. Terus kita langsung tes start aja. Startnya harus pakai kopling. Cet. Nyala. Oke, mati lagi. Oke, kita langsung coba jalan. Yuk. Oh ya, motor ini kecil banget ya. Kecil banget. Kecil dan ringan gitu. Enak banget buat ditekuk-tekuk. Wah, dulu nih pas SMA pas temen gue punya ini, pada nyobain, kayak pengen nyobain semua gitu, dibawa ke sekolah kan. Gue pengen nyobain semua. Tahun berapa tuh ya, 2004 lah. Berapa? 12 tahun yang lalu ya, gila. Astaga, gue sudah setua apa sih gue. Motor ini dulu nggak keluar di Indonesia, nggak dijual oleh AHM, dijualnya lewat importer umum. Terus sekitar tahun 2000 berapa ya, 7 ya, apa 2008 itu muncul Honda CS1 di Indonesia. Yang mesinnya sama persis sama ini, cuma modelnya gitu deh. Modelnya dia coba, CS1 tuh coba break the boundaries, cuman kayak gagal dia menembus pasar Indonesia karena modelnya lumayan aneh, nyeleneh gitu. Kayak belum bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Jadi itu motor discontinue karena nggak laku. Motor ini panel cluster speedometernya sudah pada zamannya sudah lumayan lengkap ya, jadi cuman kurang RPM aja. Di sini ada speedometer sama odometernya. Terus ada indikator bensin, ada indikator lampu sen, ada indikator persneling, and then ada indikator suhu. Jadi lengkap, kurang RPM aja sih. Terus tambahin sama teman gua ada voltmeter di sini. Tarikannya peak powernya ada di RPM tengah ke atas. Jadi bawahnya tuh agak-agak lemot gitu.
Terus ini shockbreakernya empuk banget ya, dia mantul banget ya, tapi enak gitu kalau buat sendirian. Enak sih, motor ini enteng banget men, kecil gitu rasanya, tuh stanga rendah, kecil, enteng. Cekuknya juga enak, handlingnya. Cuma memang agak empuk sih, bukan agak empuk, nih empuk banget malah. Buat nikung ragu gitu. Tapi empuknya sebenarnya kalau bisa dibilang nih empuk yang in a good way ya, karena nggak terlalu membal gitu loh. Bukan empuk yang mantul nyut gitu, tapi empuk yang ngeredam gitu. Tapi bikin agak ragu sih kalau nikung, soalnya nggak tahu deh nih, belum nyoba sih. Motor ini yang gue rasa kelemahannya paling berasa tuh karena mungkin sudah ganti foot step racing, jadi gigi persnelingnya, kuas persnelingnya rasanya berat gitu, keras gitu rasanya, ganti giginya. Kalau kopling sih enteng, tuas kopling enteng, cuman tuas persnelingnya yang susah, berat. Tapi motor ini enak ya, buat ukuran gue ini pas sih. Tenaganya enak sih, tengah ke atasnya ngisi enak sih itu ya, itu yang penting sih buat gue. Ini leher knalpotnya ceper banget ya, jadi kalau ada poldur agak tinggi aja sering bunyi gitu, nyangkut nempel poldur gitu. Ini motor temen gue ini sayangnya jarang dibawa jalan sih, jadi kayak apa ya, settingannya kurang enak nih, agak-agak berebet dikit. Iyalah, lihat tuh 21.000 kilo men, dari tahun 2002 nih motor. Berarti kan lu berapa tahun tuh? 14 tahun. Iya 14 tahun ya motor ini umurnya. Tua banget. Tapi masih 21.000 kilo. Kita coba handlingnya. Wah, ini motor gesit banget nih, lincah banget, belok-belok buat nyelip-nyelip. Oh, agak mantul-mantul, iya bener. Jadi the verdict is, motor ini ukurannya kecil banget, jadi enak, ringan. Dan buat dalam kota enak sih, tergantung kalau enak apa enggak tergantung, tapi ini enak dalam konteks dia lincah, gesit karena ringan itu, tapi posisinya agak bongkok. Jadi kalau buat lo yang nggak suka motor bongkok, mungkin nggak suka tipe ayam jago kayak gini deh gitu. Tapi ini ringan, menurut gue lebih ringan dari FU nih, dari FU yang yang lama ya. Yang baru all new FU gue belum pernah nyoba sih, Fuvi itu belum pernah nyoba gue. Tapi dari FU karburator ini lebih ringan, itu selera lo. Tapi menurut gue ini motor untuk sekarang kayak jadi motor hobi sih. Udah ya, motor ini sekarang udah ya motor hobi sih, jarang, motor langka juga ini, jarang banget tuh lihat di beredar di Indonesia. Ada paling beberapa. Jadi gue cuma ngasih ini aja, impression berkendaranya kayak apa sih. Kurang lebih mirip lah sama ayam jago yang lain, sama FU mirip, cuman tenaganya lebih di bawah FU, tapi ini lebih enteng, lebih gesit, dan ini sudah radiator gitu aja. Kalau FU lama kan belum. Ya kira-kira segitu guys yang bisa gue kasih buat kalian tentang riding impression Honda Nova Sonic 125. Oke, see you in the next vlog. Ciao.